Shalom, Hawewane, Raismawane, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini, hari Sabat tanggal 3 Oktober 2020, kita kembali bertemu dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Di mana pada pagi hari ini kita masuk kepada hari yang ketiga, ketika kita mempelajari Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Dan judul kita di pagi hari ini berjudul Di Bilik yang Maha Kudus. Ini dia. Pada kemarin kita membahas bagaimana pelayanan di Bait Suci menjadi dasar bagi gereja kita. Dan pada hari ini kita akan melihat apa yang sedang Yesus kerjakan sebagai imam besar di Bilik yang Maha Kudus. Ayat renungan kita diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12. Tetapi Ia atau Yesus Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kutipan-kutipan yang akan dibacakan pada pagi hari ini diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 atau buku Kemenangan Akhir halaman 443 dan 444. Pelajaran mengenai tempat kudus adalah kunci yang membuka rahasia kekecewaan pada tahun 1844. Pelajaran itu membukakan kepada pendengar suatu sistem kebenaran yang lengkap, yang berhubungan dan secara harmonis menunjukkan bahwa tangan Allah telah menuntun pergerakan Advent yang besar itu dan menyatakan tugas-tugas sekarang sebagaimana dijelaskan kedudukan dan pekerjaan umatnya. 2 hari yang lalu, pada hari Rabu, ketika kita memulai bulan Oktober dan mempelajari tentang Bait Suci atau imam besar, ya Yesus Kristus sebagai imam besar kita, maka kita memulai dari titik pergerakan Advent di bulan Oktober 1844. Ya, maka pada hari yang ketiga ini, ya diketekankan bahwa untuk memahami, menemukan apa yang salah di tahun 1844, maka ya kata kuncinya atau kuncinya adalah mempelajari tentang Bait Suci. Pelajaran ini membukakan kepada umat-umat Advent pada pergerakan Advent pada tahun 1844. Bahkan sampai kepada kita yang hidup pada saat sekarang ini. Tentang apa yang Yesus siapkan bagi kita. Bagaimana penjagaan Tuhan bagi umat-umat Allah. Ya, kalau kita membaca lebih jelas dituliskan di dalam buku Kemenangan Akhir tentang peristiwa itu. Bagaimana umat-umat yang banyak itu. Suatu kumpulan yang besar itu. Ketika terjadi kekecewaan di bulan Oktober 1844, banyak yang meninggalkan kepercayaan mereka. Banyak yang menuduh, menyangkal ya bahwa apa yang diajarkan itu sebuah kebohongan. Tetapi sedikit dari umat-umat ini terus menggali, terus mencari ya apa yang salah. Lalu Tuhan menuntun untuk mereka menemukan kebenaran firman Tuhan. Renungan pagi kita mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Allah akan terus menuntun umat-umatnya yang setia mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca renungan pagi kita menceritakan sama seperti umat-umat atau murid-murid ya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melakukan upacara atau perjamuan yang terakhir, mereka belum mengerti secara baik apa yang Yesus katakan kepada mereka, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Tetapi ketika Yesus sudah mati lalu kemudian dibangkitkan, maka kebenaran-kebenaran dari ajaran-ajaran Yesus itu terbuka, dibukakan kepada mereka satu persatu. Dan mereka mulai mengerti, oh seperti ini maksud dan ucapan dari Yesus sebenarnya. Ya, kalau kita baca dikatakan di sana bahwa Yesus sekarang di Bilik yang Maha Kudus sekali lagi mereka melihatnya. Imam besar yang mereka kasihi segera akan muncul sebagai raja dan pelepas mereka. Baik nubatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, maupun pekabaran malaikat yang pertama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Keduanya menunjukkan kepada pelayanan Kristus di Bilik yang Maha Kudus, kepada penghakiman pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kemenasaan orang jahat. Ya, Nyonya White menuliskan untuk menjadi penjelasan kepada kita apa
yang menjadi kesalahan, tetapi juga menjadi berkat kepada kita pada saat sekarang ini dari perhitungan di tahun 1844. Kesalahan bukan pada perhitungan masa-masa nubuatan, tetapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir masa 2300 hari itu. Walaupun oleh karena kesalahan itu, orang-orang percaya telah menderita kekecewaan, namun semua yang diramalkan oleh nubuatan dan semua yang dijamin di dalamnya dengan dukungan Alkitab telah terlaksana. Pada saat itu, pada waktu mereka menangisi kegagalan pengharapan mereka, peristiwa yang telah diramalkan oleh pekabaran itu sudah terjadi dan yang harus digenapi sebelum Tuhan datang untuk memberi upah kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ya dikatakan di sini kesalahan bukan pada perhitungan masa-masa nubuatan, tapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir masa 2300 petang dan pagi itu. Jadi kalau kita terus membaca ya bahwa perhitungan bukan pada tahun-tahunnya, tapi peristiwa yang terjadi. Ya, mereka berpikir pada waktu itu bahwa peristiwa itu terjadi di dunia, bahwa Yesus akan datang ke dunia. Ya, tetapi sebenarnya peristiwa itu terjadi di dalam kerajaan surga, di mana Yesus berpindah pelayanannya dari bilik suci ke bilik yang apa? Maha suci. Tapi kita tidak terpaku di sana. Kita diajak oleh renungan pagi kita untuk melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab, apa yang dituliskan di dalam nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab, perlahan, walaupun ada yang menyakitkan, penuh dengan kekecewaan, tapi semuanya terjadi. Berarti kedatangan Yesus imam besar itu juga pasti akan terjadi. Amin. Inilah kekabaran yang ingin disampaikan oleh renungan pagi kita, bahwa kalau 1844 sudah terjadi, maka peristiwa-peristiwa yang diramalkan atau dinubuatkan pada persiapan kedatangan Yesus yang kedua kali, terutama kedatangan Yesus yang kedua kali, juga pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita landaskan akan iman kita, bahwa pengertian, teologi, ajaran di dalam gereja kita mengarahkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Di bilik yang maha kudus, imam besar kita Yesus Kristus pada saat ini sedang bekerja dan terus bekerja untuk memastikan keselamatan kita. Oleh sebab itu, umat Tuhan, di pagi hari Sabat ini, mari pastikan seluruh anggota keluarga kita memiliki hak untuk pulang ke dalam kerajaan surga. Mari pastikan seluruh anggota keluarga kita mendapat pelayanan, merasakan pelayanan yang dilakukan oleh imam besar kita di bilik yang maha kudus. Ya, biarlah berkat Sabat menjadi bagian bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada di pagi hari Sabat ini sampai kepada penutupan Sabat nanti. Dan ketika malam, ketika kita bersiap untuk beristirahat, kita dapat melihat dan merasakan berkat Sabat, tuntunan Yesus Kristus sebagai imam besar kita menjadi bagian bagi kita semua. Kita tutup renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari Sabat ini, hamba berdoa menyerahkan umat-umat Tuhan yang datang untuk bergereja pada nantinya di rumah-Mu, ataupun yang oleh karena situasi, keadaan tetap berada di rumah masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming ataupun media-media yang lain. Berkat Tuhan yang sama menjadi bagian bagi kami. Kami diingatkan dan dikuatkan bahwa kalau penggenapan nubuatan-nubuatan sudah terjadi sampai tahun 1844, maka semua hal menyangkut janji kedatangan-Mu yang kedua kali pasti juga akan terjadi, dan pasti kedatangan-Mu menjadi bagian bagi umat Tuhan. Biarlah ketika kami merayakan hari Sabat, itu mengingatkan kami untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa di hari Sabat ini. Jaga lindungi kami sampai penutupan Sabat nanti, sehingga kami juga dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami. Sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja, karena hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat Sabat untuk kita semua. Hawewane Rasmawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.